Ku rangkai mawar yang harum merbak, lambang kasihku padamu Bunda. Ave, Ave, Ave Maria. Salam engkau Bunda tak bercela, yang dipercaya mengandung putra. Saudara-saudari, khususnya para ibu WKRI yang saya kasihi, tema minggu pertama bulan Rosario tahun ini ialah Maria Obedience, Maria perempuan yang taat kepada Bapa. Mungkin seorang teman Anda pernah berkata kepada Anda, itu anak lu gimana sih, kok gitu? Mungkin Anda menjawab pada waktu itu, aduh gimana ya, udah gue bilangin berkali-kali, tapi tetap aja begitu, gak mau dengerin sih. Nah, di balik ungkapan Anda itu ada kekesalan, ada kegeraman karena anak Anda tidak mau mendengarkan Anda. Sebenarnya bukan anak Anda itu tuli atau tidak mampu mendengar kata-kata dan saran Anda atau perintah Anda. Anak Anda mendengar dan paham apa yang Anda maui, tetapi dia tidak mau mendengarkan dalam arti tidak mau menaati Anda. Dengan kata lain, tidak mau dengerin itu berarti tidak mau taat atau ngeyel. Bila seorang itu ngeyel, itu berarti dia hanya mau mengikuti kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Dalam bahasa Jawa dikatakan nggugu karpe dewe. Hanya mengikuti kemauannya sendiri, tidak mau mempedulikan saran dan kehendak orang lain. Apakah Anda ingat bacaan Injil minggu yang lalu? Minggu yang lalu Yesus berikan sebuah perumpamaan. Ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Kepada si sulung, bapak itu memberikan perintah, sana, pergi ke kebun anggur, kerja. Jawab anak yang pertama itu, iya bapak. Tetapi ia tidak pergi. Gah nggih ning ora kepanggih. Iya tetapi tidak pernah terlaksana. Lalu sang bapak berkata kepada anak yang kedua, sana, pergi ke kebun anggur, kerja. Anak yang kedua menjawab, gak mau. Tetapi beberapa saat kemudian dia menyesal dan pergi juga. Yesus kemudian bertanya, siapakah dari kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Atau dengan kata lain sebenarnya Yesus bertanya, dari 2 anak itu mana yang lebih taat kepada ayahnya? Tentu saja anak yang kedua. Anak yang kedua semula mengatakan gak mau, tetapi kemudian menyesal dan pergi bekerja. Jadi ia lebih taat kepada ayahnya daripada anak yang pertama. Nah, apa sih sebenarnya yang menghambat orang untuk taat? Apa yang diperlukan agar kita bisa taat? Sebenarnya syaratnya hanya satu saja, tetapi yang satu ini persis yang paling sulit dilakukan. Syarat untuk bisa taat ialah mengesampingkan kehendakku, keinginanku, rencanaku, pikiranku sendiri, dan kemudian memeluk kehendak, keinginan, rencana, dan pikiran Dia yang memberi perintah kepadaku. Mungkin anak yang kedua di dalam perumpamaan itu ketika diperintahkan oleh ayahnya sedang sibuk main game atau sedang sibuk berselancar di sosial media. Mungkin dia sudah lama merencanakan hal itu, bahwa hari itu memang dia mau santai-santai, mau main game, mau berselancar di sosial media, dan itu sah-sah saja. Dia merasa perintah ayahnya itu mengganggu keasikannya, mengganggu rencananya.
Dan oleh karena itulah dia merasa kesal dan bilang spontan, "Nggak mau." Tapi kemudian setelah tenang, dia berpikir dan merenung, iya, kalau nggak ada yang mau bekerja di kebun anggur, terus gimana? Bukankah kebun anggur itu merupakan sumber pendapatan keluarga? Pelan-pelan dia membenarkan pikiran, rencana, dan kehendak bapaknya. Dia mengesampingkan pikiran, rencana, dan kehendaknya sendiri untuk terus main game, lantas pergi bekerja di kebun anggur. Mengesampingkan keinginan dan rencana sendiri itu berarti mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Ingat dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi bab yang kedua, di sana dikatakan Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan taat kepada Bapa sampai mati di salib. Tidak ada ketaatan tanpa pengosongan diri. Tak mungkin dan takkan pernah ada ketaatan bila orang tak mau meninggalkan kehendak dan rencana pribadinya. Orang yang tak mau taat itu selain ngeyel biasanya juga sombong. Orang sombong merasa bahwa pikirannya, rencananya itu yang paling baik. Orang sombong akan sulit mengesampingkan pikiran dan rencananya sendiri untuk memeluk dan melaksanakan pikiran dan rencana orang lain. Dia merasa sudah paling benar. Maka mustahil bagi orang yang sombong untuk taat. Sebab taat membutuhkan kerendahan hati. Nah, saudara-saudari dan para ibu, kalau Maria taat kepada Bapa itu karena Maria mengosongkan diri. Ketika Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria mungkin pada waktu itu dia sudah punya rencana ini dan itu. Setelah menikah dengan Yusuf, mau pergi ke sana, mau buat ini dengan teman-temannya dan seterusnya. Tetapi setelah mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," Maria mengesampingkan rencana-rencana dan keinginan pribadinya untuk melaksanakan rencana dan kehendak Allah. Maria mengosongkan diri. Nah, taat pada kehendak Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Awalnya Maria juga takut-takut untuk menaati Allah, karena itu berarti memasuki zona yang tidak dikenalnya. Taat itu berarti melakukan sesuatu di luar planningnya, sesuatu di luar rencananya, sesuatu yang di luar kendalinya. Maka selain pengosongan diri dan kerendahan hati, untuk taat kepada Allah juga dibutuhkan iman. Iman. Artinya kita harus percaya bahwa rencana Allah bagiku pasti baik. Maka aku tak perlu takut-takut lagi untuk taat. Maka mari kita belajar dari Maria Obedience, Maria yang taat kepada kehendak Allah. Jangan takut untuk taat kepada Allah, sebab Allah akan mengejutkan kita dengan rencananya yang lebih indah daripada yang kita pikirkan. Dengan mengosongkan diri, Allah dapat mengisi hidup kita dengan hal-hal yang lebih bermakna yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Karena Maria berani meninggalkan planningnya sendiri, rencananya sendiri, dan mengikuti planning dan rencana Allah, maka dia menjadi ibu Yesus, ibu Sang Penyelamat manusia. Maria dikenang sepanjang masa. Seandainya Maria pada waktu itu keras kepala dan sombong dan menolak taat kepada Allah, maka mungkin kita takkan pernah mendengar nama Maria disebut di dalam sejarah. Maka mari kita belajar untuk taat kepada Allah dan percaya bahwa Allah punya pikiran dan rencana yang lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan. Amin. Berkati